sekalian, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya yang minggu kemarin sudah kita jalani, dan hari ini kita berlanjut pada materi berikutnya yang masih kaitannya dengan sholat. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai sebagaimana bagian dari melihat tingkat yang dirangkapkan, maka sebagaimana biasa kita absen dulu. Walaupun mungkin dari kalian sudah dari tadi awal pelajaran sudah absen, tapi sebagaimana biasa kita absen. Aditya Setiawan, Ahmad Fauzi, Ahmad Lutfi, Andi Arya Putra Pratama, Andini Nur Akila, Delvina Saputri, Dwi Rizky Ramadhani, Ahri Ardani, Febri Akbar, Ferdinand Sihite. Tidak ada ya. Juan Dwi Revano, Kafa Aditya, Nerina Larasati, Muhammad Fajar, Muhammad Khairil Anwar, Muhammad Robiah, Mutia Hamzah, Nadia Fitri, Nur Asharini, Revandi, Riko Maulani, Riko Maulana, Rio Ardana, Rizky Ramadan, Sabila, Fitri Ulang Sapa, Seli, Sela, Sisilia, Sulis, Yowanita. Satu tadi yang tidak ada ya. Dua. Anak-anak sekalian, kalau sebelumnya pembelajaran kita, ini laptop sudah standby ya. Pembelajaran kita tentang sholat. Sholat, sebelum nanti kita sampai ke intinya, sholat itu kita coba mengulang. Sholat itu perintahnya khusus. Perintahnya khusus. Sholat itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa, zakat, haji, lalu yang lain-lainnya, berbuat baik dan sebagainya, perintahnya diterima tidak langsung. Bedanya sholat dengan ibadah yang lain berbeda. Sholat menerima perintahnya berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau yang lain, Nabi menerimanya dari malaikat Jibril. Tapi untuk sholat, Allah meminta langsung kepada Nabi untuk menghadap. Peristiwanya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Lewat peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi menerima
Nabi Muhammad menerima perintah sholat lewat Israel. Tapi kalau zakat, puasa, haji, sedekah, infak, berbuat baik dan seterusnya cukup lewat malaikat Jibril, lewat perantaraan malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan sholat, maka sholat lebih istimewa dibanding dengan ibadah yang lainnya. Misal, ketika bupati atau gubernur memberi tugas kepada bawahannya, dia harus sampaikan lewat stafnya, berikan tugas ini kepada sini. Dia tidak memanggil bawahannya, tapi lewat orang lain. Tapi ketika ada perintah itu khusus, penting, maka pasti diminta berhadapan. Ya, pasti diminta berhadapan. Ataupun kepala desa. Nah, ketika ada kegiatan khusus yang dilakukan di RT tertentu, pasti ketua RT-nya langsung dipanggil berhadapan. Beda kalau dengan perintah yang biasa saja, biasa, maka bisa lewat orang lain. Inilah kekhususan sholat. Kekhususan sholat. Maka kita sebagai muslim sudah semestinya menjaga sholat. Ini kan sudah akhir balik semua, ya. Sudah akhir balik. Ya. Laki-laki perempuan di kelas ini Bapak yakin sudah balik semuanya. Yang perempuan pasti, ya. Yang perempuan pasti. Yang laki-lakinya boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tapi ketika melewati umur 15 tahun, maka semuanya balik. Ada yang di bawah umur 15 tahun yang laki-laki? Tidak ada kan? Kalau sudah 15 tahun, maka ini sudah balik. Ketika balik, maka kewajiban sholat dijalankan. Wajib dijalankan. Perintah Nabi kan, ajari, kan hadis Nabi itu, kepada para orang tua, ajari anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun anakmu meninggalkan sholat, pukul, kata Nabi. Umur 10 tahun dipukul, ya, kalau sampai meninggalkan sholat, ya. Karena sholat ini penanda kita sebagai seorang muslim. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah secara khusus yang tidak bisa dilakukan lewat ibadah lain. Kita sedekah kasih ke orang, bisa nggak melakukan aktivitas yang lain? Bisa kan? Sambil main gitar, cereng, ada kawan bersedekah, bisa kan? Coba salat Allahu Akbar, cereng. Allahu Akbar, ngambil barang ini, tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka sholat itu khusus, gerakannya juga khusus, tidak bisa ditambah dikurang. Ya. Kalau takbiratul ihram bisa tidak dibuatnya dimodifikasi? Allahu Akbar, sudah kan? Atau lagi berdiri begini kakinya dimain-mainkan, tidak bisa. Itulah kekhususan sholat. Baik, untuk itu baru kita mengingat atau anggap mereview pembelajaran sebelumnya. Sekarang aku minta, ya, contohkan. Kita mencontohkan. Nah, kalau sebelumnya kan pembelajaran sebelumnya sudah tahu sholat kayak apa. Nah, yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, 4 rakaat, gerakannya sama, rukuk
rukunnya sama, syarat sah, syarat wajib sama. Tidak ada bedanya. Oh, sholat sunat syarat wajibnya kurang, tidak bisa. Kalau karena ini 2 rakaat rukunnya juga kurang, tidak, tetap sama. Berapa jumlah rukunnya? 13. Ada 13 kan? Dari mulai niat. Nah, tanpa niat ya sah kan sholatnya. Baik, misal sholat, paling singkat saja, sholat subuh. Sholat subuh itu kan 2 rakaat, 2 rakaat saja, tidak lebih dari itu. Sholat subuh, niatnya kan usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sekarang tambahkan kawan-kawan mulai sofinya. Bisa kalau bermakmum ya. Ulangi lagi sekali lagi. Ya, itu tadi lafaz niatnya. Niat itu kan ada di hati, cuma dilafazkan, diucapkan, ya, biar kita siap. Biar kita siap secara fisik, siap secara batin, siap hatinya, siap pula jasmaninya. Makanya diucapkan. Boleh tanpa diucap boleh, boleh, nggak masalah. Namanya saja niat. Niat itu letaknya di hati. Tapi biar jasmaninya juga siap, pikirannya siap, telinganya siap dan segala macam, maka boleh diucapkan. Usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya. Ulangi dari fardhu subhi ya, usolli makmuman ya, kita mengingat-ingat kalau posisi tangan ya, posisi tangan yang pas antar pergelangan. Jangan begini, Allahu Akbar. Tidak. Ini kedinginan namanya. Kalau di pasar bisa segini. Kemana ya? Kan kalian. Bisa kan di pasar, tapi beda dengan sholat. Pak, tapi Pak ada yang sholat tuh begini. Nanti kita bahas lagi. Yang penting kita tahu takbiratul Allahu Akbar sedekap. Kita ingat 2 saja takbiratul ihram itu, ada yang setinggi bahu, ada yang setinggi telinga. Dua-duanya sah ya. Nah, tadi ulangi usolli fardhu subhi. Jadi boleh setinggi bahu atau setinggi telinga. Allahu Akbar. Letaknya pergelangan tangan. Ya. Ini sesuai rukunnya saja. Setelah ini kan kalau baca doa iftitah itu sunatnya saja. Ya, sunatnya saja. Iftitah sunat. Yang wajib yang 13 itu. Ya. Yang wajib yang 13 itu. Yang wajib termasuk membaca Fatihah. Baca Fatihahnya.
kita betulkan sebagaimana yang belajar sebelumnya. Kalau Nabi bilang, andai diletakkan segelas air, air itu tidak akan tumpah. Artinya ini harus rata. Rata. Misalnya Bapak contohkan begini. Bisa? Punggungnya ditepuk begini. Ya, gitu ya. Kalau kalian menepuk begitu akan terasa enaknya. Itu baru ketika ruku. Bedakan dengan ruku yang biasa saja, ruku biasa. Kalau dari segi kesehatan akan terasa enaknya. Ya. Kalian praktekkan di rumah atau ketika sholat zuhur berjamaah atau di mana saja, ketika ruku begini, hingga terasa enak, serasa dipijat. Coba praktekkan nanti. Nah, makanya sholat itu bukan hanya memenuhi kewajiban kita sebagai manusia, tapi ada manfaatnya. Maka bahasa kita ini adalah tentang manfaatnya, menghadirkan manfaat itu. Ya. Coba kalian nanti rasakan. Belum lagi sujudnya. Maka ketika orang yang punya penyakit pinggang, kalau dia rutin melakukan sholat dengan sesuai ketentuan, insya Allah pinggangnya akan menjadi enak. Coba nanti praktekkan seperti yang Bapak contohkan tadi. Laki-laki perempuan saja Allah berbeda, rukunya laki-laki perempuan sama. Karena hadis Nabi bilang, kalau diletakkan di punggungnya segelas air, maka gelas itu dan airnya tidak akan tumpah. Nah, terus. Baik. Ruku tadi kan, habis ruku apa? Iktidal. Kita baru masuk nih ya, iktidal. Iktidal kayak apa? Setelah kita ruku, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ya itu, coba dari rukunya Pak. Habis iktidal baru sujud. Kita ini tidak ada media untuk ini, karena lamanya kurang. Ya, jadi ini dulu. Ya, yang penting kita sudah mengingat-ingat yang kemarin. Ya, mengingat-ingat yang kemarin. Bahasan kita sudah tentang sholat. Hari ini kita coba menghadirkan sholat dalam kehidupan. Ya, cukup. Dalam kehidupan, sholat itu bukan semata kewajiban. Sholat itu bukan hanya bentuk tanda ketaatan kita kepada Allah, ya, tapi sholat juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, kita ini kan ingin semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kata siapa itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Kita ingin lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin kita tidak tahu apa-apa. Hari ini kita punya pengetahuan. Hari kemarin kita belum bisa berbuat baik. Hari ini kita bisa berbuat baik. Hari kemarin kita malas belajar. Hari ini kita bisa belajar. Maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Harusnya kita bahagia karena menjadi bagian orang yang disebut Nabi, orang yang beruntung. Kita semua hari ini bisa belajar di kelas ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Kita sedang menjalani sesuatu yang menjadi bagian dari upaya
meningkatkan kualitas pribadi kita. Karena sholat itu bukan hanya bentuk ketaatan kita kepada Allah, tapi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kata Al-Quran, Inna salata bidzikri. Salat itu untuk mengingatku. Jadi salat itu bagian dari zikir, bagian dari mengingat. Karena salat yang seperti di awal tadi Bapak bilang adalah ibadah yang tidak bisa disandingkan dengan kegiatan lain. Ketika sholat maka kita fokus untuk sholat saja, tidak bisa menyandingkannya dengan kegiatan yang lain. Kalau kita baca Quran, kita masih bisa mengerjakan yang lain. Kalau kita sedekah, bisa masih melakukan yang lain. Ya. Kalau kita berbuat baik dengan orang, masih bisa melakukan yang lain. Bayar zakat, masih bisa melakukan hal yang lain. Ya. Tapi ketika sholat, maka sholat itu tidak bisa dilakukan atau ditambah dengan kegiatan yang lain. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan? Kebanyakan kita berbeda dengan orang-orang dulu. Orang dulu pokoknya taat dulu. Nah, kalau orang dulu, kalau Nabi menyuruh, misalnya, minum, kata Nabi jangan berdiri. Nabi meminta kita, menganjurkan agar minum dilakukan dengan duduk. Orang dulu tidak tahu apa manfaatnya, apa efeknya kalau minum berdiri, apa manfaatnya kalau minum secara duduk. Orang dulu nggak tahu, yang penting taat dulu. Karena mereka meyakini kalau apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti baik. Pasti baik. Kalau Nabi mengatakan juga, andai kata tidak memberatkan umatku, aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Andai kata tidak memberatkan, aku wajibkan, kata Nabi. Andai kata tidak memberatkan, aku wajibkan umatku itu untuk menggosok gigi sebelum sholat. Sholat berapa kali sehari? 5. Kalau 5 kali sehari saja gosok gigi, yakin tak giginya kotor? Yakin kotor? Insya Allah giginya bersih. Nabi mengajarkan kebersihan gitu. Nabi mengajarkan kebersihan 5 kali. Padahal Nabi kalau bersifat gosok gigi lebih dari 5. Mau berangkat kemana saja Nabi gosok gigi. Pulang dari bepergian gosok gigi. Mau tidur gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi. Kita sudah sampai zuhur. Mau bepergian gosok gigi. Datang bepergian gosok gigi. Karena kita bepergian atau datang bepergian, kemungkinan ada yang dimakan. Maka Nabi biasanya gosok gigi. Mau pergi gosok gigi. Pulang dari bepergian gosok gigi. Video sudah
makan, gosok gigi 10 kali. Nanti gosok gigi 10 kali sehari. Orang saat ini anjurannya cuma 2 kali sehari. Jauh. Kalau Nabi 10 kali, kita di sini katanya mau sehat 2 kali gosok gigi. Padahal kalau mau mencontoh Nabi 10 kali. 10 kali. Maka Nabi itu orang yang paling sehat. Orang yang paling sehat Nabi. Baik. Manfaat sholat. Nih, kita tampilkan di sini. Dari sini saja. Kelihatan dari belakang. Kekecilan. Tarik dulu ya, biar lebih gede. Kelihatan? Ya. 1. Kan ada 2 tuh, spiritual, ya, spiritual dan keagamaan, atau manfaat fisik, manfaat mental. Ini di sini disebutkan menjadi benteng, sholat menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang bilang gitu? Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ngantuk? Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Ya, menghilangkan kalau panas-panas pinggang, bahu bersingkat, lebar tangannya diangkat ke atas begini semuanya. Hitung 1 sampai 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke samping. Samping kanan, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup. Belum. Ini cukup. Mau dipijat bersama kawannya. Nah, berarti untuk peregangannya cukup dulu. Ya, silakan dulu. Manfaat 1 tadi. 1 tadi mencegah perbuatan
bupati, minta laporan ke kepala dinasnya. Kata bupati, nanti kamu sehari hari ini 5 kali laporan. Jam ini laporan. Kira-kira kalau kepala dinasnya mau melakukan sesuatu yang buruk, kira-kira berpikir enggak? Masih berpikir. 5 kali diminta laporan kayak apa? Diminta melapor 5 kali sehari. Satu ya, kita sikapnya. Nanti kita jawab. 2, melatih disiplin. Salat itu kan sudah ditentukan waktunya. Misal ini zuhur 11.27 sampai 14.47. Pokoknya dari 11.27 sampai 14.47. Berapa jam itu? Ya. Waktu sudah ditentukan. Lewat dari 14.47 tidak bisa lagi sholat zuhur. Sudah masuk sholat asar. Sholat asar dari 14.47 sampai dengan pukul 17.28. Lewat dari 17.28 tidak bisa lagi sholat maghrib. Apa? Tidak bisa lagi sholat asar. Setelah itu masuk sholat maghrib 17.28 sampai 18.40 itu batasnya sholat maghrib. Jam 7 kurang 20 ya, jam 7 malam kurang 20 itu batasnya sholat maghrib. Dari 18.40 sampai waktu subuh. Subuh itu jam 4:03, itu batasnya sholat isya. Lewat dari itu nggak bisa sholat isya, makanya itu melatih kedisiplinan. Dan Nabi bilang lagi, kalau sholat di awal waktu itu lebih baik daripada sholat yang diakhirkan. Sholat di awal waktu lebih utama. As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah di awal waktu, bukan tepat waktu. Awal waktu, di awal waktu. Nabi tidak menyebutnya fi waqtiha, tapi ala waqtiha. Kenapa beda ala dengan fi? Ala itu kan atas, fi itu boleh jadi di, boleh jadi dalam. Kalau Nabi menyebutnya fi, boleh jadi awal waktu kah, pertengahan waktu kah, akhir waktu kah, itu fi. Tapi kalau ala menunjukkan sesuatu yang atas, sesuatu yang di awal. Ya, tuh. Jadi mendisiplinkan. Kalau sholatnya bisa diterapkan sesuai waktu yang ada, apalagi di awal waktu, insya Allah kita bisa jadi orang yang disiplin. Lalu setelah itu ketahanan. Ketahanan itu kaitannya dengan fisik. Nah, sampai fisik di sini. Lalu terakhir dalam hubungan dengan Allah. Ya. Tapi jika ada perbuatan yang munkar, melatih kedisiplinan, melatih ketahanan, dan memperdalam atau memperkuat hubungan
setelah ini kita bisa memprediksikan apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Maka sholat ini harusnya bisa menjadi bagian yang sangat dirasakan bagi kehidupan kita. Orang dulu seperti yang Bapak bilang tadi, mereka tidak tahu manfaatnya, tapi pasti meyakini kalau itu manfaatnya baik. Orang kita ya, yang sekarang ini tahu dulu manfaatnya, tahu dulu baiknya, baru mau ikut. Kalau orang dulu apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti baik. Tidak mikir bagaimana manfaatnya, enggak. Soal manfaat belakangan. Yang penting ini perintah. Kalau perintah pasti baik. Nah, orang dulu. Kalau yang sekarang kebalikannya, manfaatnya dulu tahu, baru mau ikut. Kan dibayar, kita kesana ya ke jabatan bupati. Aku kira mau apa dulu? Aku kira nggak ada gunanya. Tahu dulu guna atau tidaknya kan gitu. Ayo kita ke rumah bupati ya. Apa kira? Mau apa dulu? Kalau langsung jawab, kita ke rumah jabatan bupati ya. Ayo, udah pasti mau apa kira? Gitu, ya. Kebanyakan kita begitu. Ingin tahu dulu. Tahu dulu. Tahu dulu manfaatnya, baru mau taat. Beda dengan orang tua. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kan tadi ini kan umum manfaat sholat. Mendidik disiplin, meraih pertolongan Allah. Kalau mau dapat pertolongan Allah, maka sholatlah. Pertolongan Allah. Kalau yatim, kenapa banyak nggak sholat? Ya, kenapa banyak yang nggak sholat? Karena menganggap sholat beban. Menganggap sholat itu beban. Sebagian kita padahal cuma diminta sehari 5 menit. Anggap saja 5 kali 5 25 menit. Kita sehari 24 jam. Diminta sehari 25 menit untuk ketemu Allah. Nggak sampai setengah jamnya. Kita masih punya waktu 23 jam 25 menit. Berapa? 23 jam. Untuk kegiatan yang lain masih ada waktu 23 jam 35 menit. Masih ada banyak waktu untuk yang lain. Tapi karena menganggap sholat itu beban, makanya nggak mau sholat. Dan ditanya apa agama Islam, Pak? Islam, Pak. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Siapa yang memberi kesehatan? Allah. Siapa yang memberi sakit? Allah. Siapa yang menyuruh sholat? Allah. Sholat apa enggak? Enggak. Yang menyuruh sholat Allah. Yang kasih rezeki Allah. Tapi enggak mau sholat. Karena kita sekarang hanya ingin tahu manfaatnya, tapi ketika tahu manfaatnya pun banyak yang enggak mau sholat. Karena lebih menganggap kalau sholat itu beban.
tidak sholat? Kalau buang angin waktu sholat batal enggak? Kalau tidur waktu sholat batal enggak sholatnya? Kalau berbicara waktu sholat kemarin waktu kita di lapangan, walaupun imamnya kayak apa, nah, ikuti saja sampai selesai sholat, karena kita menjaga agar sholat kita tetap sah. Karena kalau imamnya pas baca surah yang panjang, kalau mendatuk kawannya dikit, kawannya masih baca yasin, semangat yasin lagi, ya. Nah, sholat ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita. Kan kalau sekarang 7 kebiasaan baik yang sudah dicanangkan pemerintah, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. 1, bangun pagi. 2, beribadah. 3, berolahraga. 4, makan sehat dan bergizi. 5, apa? Rajin belajar. 6, bermasyarakat. 7, tidur cepat. Ya, ada 7 kebiasaan baik. Ya, maka 7 kebiasaan baik ini adalah bagian dari upaya meningkatkan karakter. Sama halnya dengan sholat juga begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ketika kita sholat, kita tidak bisa berbuat yang lain, tidak boleh berbicara, tidak boleh menambah gerakan selain sholat, ya. Harus bisa menahan diri, mau buang angin ditahan. Ada keperluan apa saja, selesaikan sholatnya dulu, baru bisa melakukan yang lain. Tidak apa. Nah, ini jadi kesimpulannya, tadi sholat ada 4. 1, mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Lalu mendisiplinkan diri. 3, ketahanan. 4, memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Ya. Ya. Jadi setelah ini coba mungkin langsung penegasan dari Bapak. Nanti ketika selesai dari ruangan ini, selesai pembelajaran agama, coba nanti kalian buatkan catatan yang kira-kira bisa dihubungkan dengan manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dari kesehatannya, entah dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dari menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu ya. Untuk bagaimana kita mengupayakan sejak hari ini, sejak kemarin, hari ini dan seterusnya, sholat menjadi bagian dari kepribadian kita yang tidak bisa dipisahkan. Muslim, rukun iman, rukun Islam ada 5. Setelah syahadat, sholat. Setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah, maka keimanan ditunjukkan dengan kita melaksanakan sholat.
sholat dulu, baru puasa, baru zakat, dan baru haji. Setelah kita percaya kepada Allah, tunjukkan kepercayaan itu dengan melaksanakan sholat. Setelah sholat, barulah ibadah yang lain. Ya, cukup untuk kali ini. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Apa semuanya? Sudah cukup. Nah, karena ini sudah siang, nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Kita akhiri. Ya. Mudah ada manfaatnya. Nanti kita bisa merefleksikan kegiatan belajar agama ini dalam kegiatan-kegiatan. Cukup.